Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Adat dan kematian suku Batak. Iya teman, adat budaya kematian suku Batak memang beda dari kebanyakan suku yang ada di Indonesia. Dalam tradisi Batak, orang yang mati akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Ya, upacara adat kematian tersebut diklasifikasi berdasarkan usia dan status orang yang meninggal dunia. Untuk yang meninggal ketika masih dalam kandungan atau mate di portian, belum mendapatkan perlakuan adat. Ya, langsung dikubur tanpa peti mati. Tetapi bila mati ketika masih bayi atau mate poso-poso, mati saat anak-anak atau mate dakdanak, mati saat remaja atau mate bulung, dan mati saat sudah dewasa tapi belum menikah atau mate ponggol, keseluruhan kematian tersebut mendapatkan perlakuan adat. Mayatnya ditutupi selembar ulos atau kain tenunan khas masyarakat Batak sebelum dikuburkan. Nah teman, ulos penutup mayat untuk mate poso-poso berasal dari orang tuanya. Sedangkan untuk mate dakdanak dan mate bulung, ulos dari tulang atau saudara laki-laki ibu, si orang yang belum meninggal. Nah teman, upacara adat kematian yang mendapat perlakuan adat adalah: yang pertama, telah berumah tangga namun belum mempunyai anak, atau mate di paralang-alangan atau mate bunuh. Yang kedua, telah berumah tangga dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, atau mate mangkar. Yang ketiga, telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kawin, namun belum bercucu, atau mate hatungganeot. Yang keempat, telah memiliki cucu, namun masih ada anaknya yang belum menikah, atau mate sarimatua. Yang kelima, telah bercucu, tetapi tidak harus dari semua anak-anaknya, atau mate saurmatua. Nah teman, pada masa megalitik, kematian seseorang pada usia tua yang telah memiliki keturunan akan mengalami ritual penguburan dengan tidak sembarangan. Ya, karena kedudukannya kelak adalah sebagai leluhur yang disembah. Nah, hal itu terindikasi dari banyaknya temuan kubur-kubur megalitik dengan patung-patung leluhur sebagai objek pemujaan. Mate saurmatua, ia menjadi tingkat tertinggi dari klasifikasi upacara sebagai masyarakat Batak atau terkhusus Batak Toba karena mati saat semua anaknya telah berumah tangga. Memang masih ada tingkat kematian tertinggi di atasnya teman, yaitu mate saurmatua bulung atau mati ketika semua anak-anaknya telah berumah tangga dan telah memberikan tidak hanya cucu, bahkan cicit dari anaknya laki-laki dari anaknya perempuan. Namun keduanya dianggap sama sebagai konsep kematian ideal atau meninggal dengan tidak memiliki tanggungan anak lagi. Iya, dalam kondisi seperti inilah masyarakat Batak mengadakan pesta untuk orang yang meninggal dunia tersebut teman. Ini menjadi sebuah tanda bahwa orang yang meninggal tersebut memang sudah waktunya atau sudah tua, ya, untuk menghadap Tuhan dan disambut dengan rasa bahagia dan sukacita. Nah teman, sedih pasti ada ya, tetapi mengingat meninggalnya memang dikarenakan proses alami atau sudah tua, maka kesedihannya tidak akan berlarut-larut. Ibaratnya nih ya teman, orang yang meninggal dalam status saurmatua, hutangnya di dunia ini sudah tidak ada lagi atau lunas. Nah, dalam masyarakat Batak, hutang orang tua itu adalah menikahkan anaknya. Jadi ketika hutang seseorang itu lunas, maka sangatlah wajar jika dia merasa tenang dan lega. Iya teman, masyarakat Batak biasanya mengadakan acara seperti acara pernikahan atau kematian dengan menampilkan alat musik berupa organ untuk bernyanyi, makan-makan seperti menyembelih hewan, minum minuman tradisional seperti tuak. Nah, alat musik organ digunakan di daerah perantauan umumnya teman. Namun di daerah aslinya Sumatera Utara, gondang sebagai alat musik khas Batak yang digunakan. Ya, ini semata-mata karena alat musik gondang yang sulit ditemukan di daerah perantauan. Untuk menyembelih hewan juga ada kekhasannya.
Ya, masyarakat Batak secara tersirat seperti punya simbol tentang hewan yang disembelih pada upacara adat orang yang meninggal dalam status sahur matua. Biasanya, kerbau atau sapi akan disembelih oleh keluarga Batak, terkhusus Batak Toba, yang anak-anaknya dari yang meninggal terbilang sukses hidupnya atau orang mampu. Namun jika kerbau yang disembelih, maka anggapan orang terhadap keluarga yang ditinggalkan akan lebih positif, yang berarti anak-anak yang ditinggalkan sudah sangat sukses di perantauan sana. Ya, ketika seseorang masyarakat Batak mati sahur matua, maka sewajarnya pihak-pihak kerabat sesegera mungkin mengadakan musyawarah keluarga atau martonggo raja, membahas persiapan pengadaan upacara sahur matua. Ya, pihak-pihak kerabat terdiri dari unsur-unsur Dalihan Natolu. Dalihan Natolu adalah sistem hubungan sosial masyarakat Batak, terdiri dari 3 kelompok unsur kekerabatan. Yang pertama, pihak hula-hula atau kelompok orang keluarga marga pihak istri. Yang kedua, pihak dongan tubuh atau kelompok orang-orang yaitu teman atau saudara semarga. Dan yang ketiga, pihak boru, kelompok orang-orang dari pihak marga suami dari masing-masing saudara perempuan kita, keluarga perempuan pihak ayah. Ya, martonggo raja dilaksanakan oleh seluruh pihak di halaman luar rumah, teman, pada sore hari sampai selesai. Pihak masyarakat setempat atau dongan sahuta turut hadir sebagai pendengar dalam rapat. Biasanya akan turut membantu dalam penyelenggaraan upacara. Ya, rapat membahas penentuan waktu pelaksanaan upacara, teman, lokasi pemakaman, acara adat sesudah penguburan, dan keperluan teknis upacara dengan pembagian tugas masing-masing. Ya, keperluan teknis menyangkut penyediaan peralatan upacara, seperti pengadaan peti mati, penyewaan alat musik beserta pemain musik, alat-alat makan beserta hidangan buat yang menghadiri upacara, dan sebagainya. Ya, pelaksanaan upacara bergantung pada lamanya mayat disemayamkan. Idealnya diadakan ketika seluruh putra-putri orang yang mati sahur matua dan pihak hula-hula atau saudara laki-laki dari pihak istri telah hadir. Namun karena telah banyak masyarakat Batak merantau, sering terpaksa berhari-hari menunda pelaksanaan upacara, ya, sebelum dikuburkan demi menunggu kedatangan anak-anaknya yang telah berdomisili jauh. Ya, hal seperti di dalam martonggo raja dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan kapan pelaksanaan puncak upacara sahur matua sebelum dikuburkan. Sambil menunggu kedatangan semua anggota keluarga, dapat dibarengi dengan acara non-adat, yaitu menerima kedatangan para pelayat seperti masyarakat non-Batak. Ya, pada hari yang sudah ditentukan, upacara sahur matua dilaksanakan pada siang hari di ruangan terbuka yang cukup luas, atau idealnya di halaman rumah duka. Ya, jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti mati diletakkan di tengah-tengah seluruh anak dan cucu, dengan posisi peti bagian kaki mengarah pintu keluar rumah. Nah, di sebelah kanan peti jenazah adalah anak laki-laki dengan para istri dan anaknya masing-masing. Dan di sebelah kiri adalah anak-anak perempuan dengan para suami dan anaknya masing-masing. Nah, teman, disinilah dimulai rangkaian upacara sahur matua. Ya, ketika seluruh pelayat dari kalangan masyarakat adat telah datang. Idealnya sebelum jamuan makan siang, ya. Nah, teman, jamuan makan merupakan kesempatan pihak penyelenggara upacara, yaitu menyediakan hidangan kepada pelayat berupa nasi dengan lauk berupa hewan kurban yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para parhobas atau orang-orang yang ditugaskan memasak segala makanan selama pesta. Ya, selama jamuan makan dilakukan ritual pembagian jambar atau hak bagian atau hak perolehan dari milik bersama. Jambar terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, juhud atau daging. Yang kedua, hepeng atau uang. Yang ketiga, tortor atau tari. Dan yang keempat, hata atau berbicara. Nah, teman, masing-masing pihak dari Dalihan Natolu mendapatkan hak dari jambar sesuai dengan ketentuan adat. Pembagian jambar hepeng tidak wajib, ya, karena pembagian jambar juhud dianggap menggantikan jambar hepeng. Namun bagi keluarga status sosial terpandang, jambar hepeng biasanya ada. Ya, selepas ritual pembagian jambar juhud, dilanjutkan ritual pelaksanaan jambar hata, berupa kesempatan masing-masing pihak memberikan kata penghiburan kepada anak-anak orang yang meninggal sahur matua atau pihak hasuhuton. Nah, teman, urutan kata dimulai dari hula-hula, dilanjutkan dengan dongan sahuta, kemudian boru atau bere, dan terakhir dongan sabutuha. Ya, setiap pergantian kata penghiburan diselingi ritual jambar tortor, yaitu ritus manortor atau menarikan tarian tortor. Tortor adalah tarian tradisional khas Batak. Nah, tarian tortor biasanya diiringi musik dari gondang sabagunan.
atau alat musik tradisional khas Batak. Gondang Sabagunan adalah orkes musik tradisional Batak, teman. Terdiri dari seperangkat instrumen, yakni 4 ogung, 1 hesek, 5 tanganing, 1 odap, 1 gondang, 1 sarune. Setelah jabar tortor dari semua pelayat selesai, selanjutnya adalah kata-kata ungkapan sebagai balasan pihak Hasuhuton kepada masing-masing pihak yang memberikan jambar hata dan jambar tortor tadi. Selanjutnya teman, salah seorang suhud mengucapkan jambar hata balasan atau mengampu, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya upacara. Ya, setiap peralihan mengampu dari satu pihak ke pihak lain diselilingi ritus manortor. Nah teman, manortor dilakukan dengan sambil menghampiri dari tiap pihak yang telah menghadiri upacara tersebut sebagai tanda penghormatan sekaligus meminta doa restu. Setelah semua ritus tersebut selesai dilaksanakan, upacara adat diakhiri dengan menyerahkan ritual terakhir atau acara penguburan berupa ibadah singkat. Nah, ibadah biasanya dilakukan di tempat itu juga ya, atau ketika jenazah sampai di lokasi perkuburan. Hal ini menyesuaikan kondisi, namun prinsipnya sama saja. Maka sebelum peti dimasukkan ke dalam lubang tanah yang sudah digali sebelumnya, ibadah singkat dilaksanakan atau berdoa. Barulah jenazah yang sudah di dalam peti yang tertutup dikuburkan. Sepulang dari pekuburan teman, dilakukan ritual adat ungkap hombung. Adat ungkap hombung adalah ritus memberikan pembagian harta yang ditinggalkan si mendiang atau berbagi harta warisan untuk diberikan kepada pihak hula-hula. Namun teman, mengenai adat ungkap hombung ini telah memiliki variasi pengertian pada masa kini. Idealnya, tanpa diingatkan oleh pihak hula-hula, ungkap hombung dapat dibicarakan atau beberapa hari sesudahnya. Apapun yang akan diberikan untuk ungkap hombung, keluarga yang kematian orang tua yang tergolong sahurma tua hendaknya membawa rasa senang pada pihak hula-hula. Nah teman, itu tadi adalah adat dan kematian di suku Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.